Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana semestinya. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni al-Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah singkat yang bertemakan mengenai hukum pacaran dalam Islam. Jikalau tidak mengizinkan pun, saya akan tetap menyampaikannya. Kata pacaran sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan anak SD pun sudah banyak yang menjalaninya. Bahkan kita sebagai generasi muda pasti sudah tahu, paham, dan mungkin pernah melakukannya. Katanya, pacaran itu adalah sebuah proses perkenalan antara dua insan manusia yang sedang dalam tahap pendekatan atau mencari kecocokan satu sama lain guna menciptakan suatu komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni bahtera rumah tangga. Padahal nyatanya, perkenalan dengan cara pacaran dilarang di dalam Islam, dan Islam pun memberikan solusinya, yaitu dengan cara ta'aruf. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran merupakan kebutuhan pokok. Sebagian juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan golongan orang yang jomblo yang hidupnya bisa dibilang ngenes karena tidak ada pasangan. Apa sih sebenarnya yang bisa kita banggain dari pacaran? Pegangan tangan, saling pandang, atau pasang status di Facebook atau bio Instagram, aku udah jadian. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati dan ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Bahkan dilarang keras oleh Islam, karena perintah ini bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah pada Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Dari penggalan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya setiap muslim dilarang dalam mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kita masuk ke dalamnya. Dan pacaran sendiri, ia merupakan bagian dari bentuk zina. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam hubungan pacaran tersebut terdapat yang namanya zina. Contohnya, yang pertama, seperti saling rindu dan rindukan. Jatuhnya ialah kepada zina hati. Kemudian, saling tatap-tatapan atau saling pandang ketika pacaran. Jatuhnya yaitu zina mata. Lalu, jika pacaran itu zina, berarti mencintai itu juga dilarang. Karena kan pacaran timbul karena adanya rasa suka dari kedua belah pihak. Apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah tidak.
Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada hanya bagaimana kita bisa menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah, hal yang normal bagi seluruh manusia. Karena sebab cintalah keberlangsungan hidup manusia dapat terjaga. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala pun menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan bagi penghuni surga. Jadi, bagaimana cara penyaluran cinta yang benar dalam Islam? Banyak sekali cara-cara yang dapat dilakukan. Beberapa diantaranya seperti yang pertama, niat. Niatkan kepada Allah. Kita mencintai seseorang lillah karena Allah, bukan karena fisik ataupun harta, yang dimana hal tersebut hanyalah hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, bisa dengan menjaga pandangan. Sekalipun contohnya kita berada dalam suatu forum dengan seseorang yang kita sukai, sudah sepatutnya bagi kita, terutama para muslimah, untuk menundukkan pandangannya agar tak jatuh ke dalam zina mata. Dan hal ini haruslah dihindari dan tetap dijaga. Seperti di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan bahwa janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita bukan mahram dengan pandangan lain. Karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tidak untuk yang keduanya. Jadi di sini bukan berarti pandangan pertama boleh nih halal, enggak. Maksudnya ketika kita ngelihat langsung alihkan pandangan kita. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini berarti dalam segala hal kegiatan dan niat kita, apapun itu, sertailah Allah di dalamnya. Karena jika kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan selalu senantiasa mengingat hambanya dan memudahkan segala urusannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Allah mengatakan bahwa jika ia mendekat padaku sejengkal, maka aku akan mendekat padanya sehasta. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya secara berlari atau dengan cepat. Karena itu, jika kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan selalu membantu kita, termasuk di dalamnya kemudahan dalam memperjuangkan cinta. Contohnya ketika kita sholat nih, kita curhat tuh ke Allah, misalnya kayak, ya Allah, aku sedang jatuh cinta nih sama si fulan, aku harus apa ya Rob, gitu. Sampein aja apapun itu sama Allah, karena sebaik perencana hanyalah Allah. Kemudian yang keempat, cara yang paling baik menurut Islam ialah melamar dan menikahi. Jalan terbaik untuk memperjuangkan cinta ialah melamar dan menikahi. Ialah dengan cara menghubungi wali dan menyampaikan perasaan secara baik-baik, dan segera melamar dan menikahi orang yang dicintai tersebut. Datang nih sama keluarga laki-laki ya, habis itu berjuang dapetin restu calon mertua. Adapun dalam proses memperjuangkan cinta tersebut juga diiringi dengan adanya istikharah, yaitu berdoa agar ditetapkan hatinya dan diyakinkan, serta memperbaiki diri menjadi versi terbaik menurut Allah. Seseorang yang menjaga hatinya akan dipertemukan dengan seseorang yang juga menjaga hatinya. Dan pada waktu yang telah Allah tentukan, mereka akan dipertemukan. Jadi, jangan takut kalau dibilang gak laku atau jomblo ya. Kita itu bukan sembarang jomblo, tapi ijo tomat, ikatan jomblo terhormat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga selama singkat yang sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa menjadi reminder bagi diri saya sendiri tentunya dan bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.